Relawan Jokowi Mania atau Joman melaporkan balik pelapor Gibran dan Kaesang. Ubedillah Badrun. Ada teman kita siapa itu Ubedillah, lapor anak presiden ke KPK, kalau dia yang dilapor lagi. Mohon Pak Jaksa Agung, tertibkan penegakan hukum di Republik. Kalau kita berkaca kepada anak-anak presiden sebelumnya, misalnya itu pada masa Pak SBY, kan ini sangat disorot. Misalnya waktu itu Mas Ibas, dalam kasusnya Mas Anas dan juga Enji kalau nggak salah ya. Nama putra bungsu Presiden SBY Edi Baskoro Yudhoyono atau akrab sapa Ibas kembali disebut dalam nota pembelaan yang dibacakan terdakwa kasus korupsi Anas Urbaningrum. Anas menuding Ibas adalah termasuk salah satu orang yang seharusnya turut bertanggung jawab. Tentu yang dimaksudkan adalah panitia pengarah yang ketuanya adalah Edi Baskoro Yudhoyono sebagai pihak yang paling paham tentang seluruh rangkaian acara dan bagaimana kongres diselenggarakan. Dalam persidangan ini, Enji juga menyebutkan perintah mengurus anggaran Kemendiknas atas sepengetahuan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Pangerang. Sebutan lain untuk Sekjen Partai Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono. Itu Ibas, Edi Baskoro maksudnya. Itu Ibas, Edi Baskoro maksudnya. Tetapi kenapa ini nggak menjadi sorotan Mas Ubedillah kalau beliau mengatakan konsen terhadap praktik-praktik korupsi dan tindak pidana pencucian uang? Karena isu yang kami angkat adalah isu korupsi. Ya, kalau soal kritik, silakan bisa di-track. Saya sejak zaman Orde Baru sampai memperbaiki ya, silakan juga dituntut dong. Misalnya KPK secara jelas terang benderang buka sampai sejauh mana keterlibatan Mas Ibas ada atau tidak. Muhammad Nazarudin kembali menyebut nama putra SBY Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas menerima uang jutaan dolar Amerika Serikat dari berbagai proyek. Proyek itu diantaranya Wisma Atlet SEA Games serta proyek di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Yang terima 7%, ada yang 5%, ada yang uangnya jutaan dolar lah. Jadi gitu kan, nanti juga Mas Anas tahu, Mas Ibas tahu. Ada yang 1 juta, ada yang 500.000, ada yang 400. Bahwa pelapor tindak pidana korupsi haruslah dikawal, dijaga. Jangan pelapornya yang dilaporkan lagi. Jangan pelapornya lagi yang dipanggil. Semua pendukung yang Gibran, Kaesang, mereka siap melaporkan. Kau Pace, saya akan melaporkan kau. Ingat itu Pace, saya akan melaporkan kau. Ingat itu Pace. Joman melaporkan Ubedillah atas tuduhan penyebaran informasi bohong atau hoax. Dua putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, dilaporkan ke KPK atas dugaan KKN oleh aktivis dan dosen UNJ Ubedillah Badrun. Jangan pelapornya lah yang diancam. Janganlah pelapor itu yang dipanggil-panggil lagi untuk diperiksa. Mas Ubedillah ini sudah langsung membesar-besarkan informasi pelaporan ini sebelum beliau itu melaporkan ke KPK. Saya melihatnya itu ada sesuatu gitu. Tidak perlu melihat apa konteks ini dalam konteks yang sangat subjektif. Kami melakukan itu karena kami gelisah. Bangsa sudah merdeka 76 tahun lebih. Reformasi sudah 23 tahun. Praktek korupsi masih merajalela. Tetapi kenapa ini nggak menjadi sorotan Mas Ubedillah kalau beliau mengatakan konsen terhadap praktik-praktik korupsi dan tindak pidana pencucian uang? Ya silakan juga dituntut dong. Misalnya KPK secara jelas terang benderang buka sampai sejauh mana keterlibatan Mas Ibas ada atau tidak. Nazarudin dalam kesaksiannya, Nazar menyebutkan ada aliran dana senilai 1 miliar rupiah dan 250.000 dolar Amerika ke Ibas Yudhoyono. Soal uang aliran, yang pertama kan niatnya untuk dikasih Hambalang, uang itu di-compare ke Wisma Atlet, nilainya hampir 20 miliar. Salah satunya yang ke Mas Ibas, ya di mana aja menerimanya, di mana aja diserahkan, semuanya udah dijelaskan secara detail tentang Wisma Atlet. Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Bergabunglah bersama kami. Katakan tidak pada korupsi. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebut anak Presiden SBY Ibas layak diperiksa KPK.
Anas menyebutkan dua alternatif KPK periksa Ibas terkait Kongres Partai Demokrat. Tidak setuju Ubedillah, siapa Ubedillah Badrun dipanggil lagi nanti. Anda dianggap sebagai orang-orang yang secara sengaja merusak reputasi orang-orang, padahal tidak ada bukti yang Anda bawa. Tapi ketika ditanya, kan nggak perlu ada bukti. Beberapa kali berdasarkan wawancara di media, ternyata data yang beliau miliki belum kuat. Jadi hanya berdasarkan asumsi saja. Jadi tidak ada data yang kuat untuk bisa dikatakan bahwa Gibran dan Kaisang ini melanggar hukum korupsi maupun tindak pidana pencucian uang. Anda nggak punya bukti, tetapi Anda datang ke KPK berdasarkan dugaan, asumsi. Itu sangat sensitif ya Mas, maka kami harus punya bukti kan? Nah itu nyari buktinya agak susah, Mas. Agar pihak kementerian terkait mengambil tindakan terhadap Ubedillah, karena saya kan melihat Ubedillah ini kan melaporkan putra dari Pak Presiden, yaitu Kaisang dan Gibran, cenderung sangat tendensius. Tapi apa yang kami lakukan adalah sesuatu yang berharga bagi kepentingan bangsa di masa depan. Karena isu yang kami angkat adalah isu korupsi. Ya, kalau soal kritik, silakan bisa di-track. Saya sejak zaman Orde Baru sampai memperbaiki. Kalau kita berkaca kepada anak-anak presiden sebelumnya, misalnya itu pada masa Pak SBY, kan ini sangat disorot. Misalnya waktu itu Mas Ibas, dalam kasusnya Mas Anas dan juga Nama putra bungsu Presiden SBY Edi Baskoro Yudhoyono atau akrab sapa Ibas kembali disebut dalam nota pembelaan yang dibacakan terdakwa kasus korupsi Anas Urbaningrum. Anas menuding Ibas adalah termasuk salah satu orang yang seharusnya turut bertanggung jawab. Tentu yang dimaksudkan adalah panitia pengarah, yang keduanya adalah Edi Baskoro Yudhoyono sebagai pihak yang paling paham tentang seluruh rangkaian acara dan bagaimana kongres diselenggarakan. Tidak perlu melihat apa konteks ini dalam konteks yang sangat subjektif. Kami melakukan itu karena kami gelisah. Bangsa sudah merdeka 76 tahun lebih. Reformasi sudah 23 tahun. Praktek korupsi masih merajalela. Tetapi kenapa ini nggak menjadi sorotan Mas Ubedillah kalau beliau mengatakan konsen terhadap praktek korupsi dan tindak pidana pencucian uang? Ya silakan juga dituntut dong. Misalnya KPK secara jelas terang benderang buka sampai sejauh mana keterlibatan Mas Ibas, ada atau tidak. Cipinang kan jelas itu, Wafid manggil saya, ada Wafid, ada Wayan Koster. Di Cipinang menemui saya, mau ngasih uang saya 10 miliar. Nah Pak Nazar ini ada uang 10 miliar, Pak Nazar jangan ngomong lagi soal Hambalang. Saya bilang, oh saya nggak mau. Nah dia bilang, Pak Nazar, soal KPK sudah kita amankan semua. Apa yang saya sampaikan ini benar-benar mendorong siapapun yang jadi pemimpin di negeri ini, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, haruslah kuat, haruslah kokoh, haruslah tegar, dan tidak pernah menyerah untuk mengemban misi yang luar biasa, penting tapi juga berat ini, yaitu mencegah dan memberantas korupsi. Bagi kami tanda tanya besar, apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis? Ini bisa dianggap sebagai sesuatu yang memang lu nggak punya bukti, lu tapi udah melaporkan, merusak nama saya. Tidak, kami membawa bukti dalam bahasa hukum mungkin disebut sebagai bukti permulaan. Jadi jangan katakan tidak ada bukti. Dan bukti itu kita ambil secara resmi, legal, melalui sudah prosedur hukum. Ya. Memang mereka mau coba memojokkan kita. Pak Joko Widodo yang tegas mengatakan jadikan hukum panglima. Tapi apa yang kami lakukan adalah sesuatu yang berharga bagi kepentingan bangsa di masa depan. Karena isu yang kami angkat adalah isu korupsi. Ya, kalau soal kritik, silakan bisa di-track. Saya sejak zaman Orde Baru sampai memperbaiki bangsa. Itu ada banyak perusahaan yang bermasalah dalam soal pembakaran hutan. Pertanyaannya, mengapa ada perusahaan yang tidak diusut sampai sekarang? Ubedillah ini ada sesuatu kepentingan kelompok tertentu yang coba memanfaatkan beliau ini. Gitu. Jadi apa motifnya yang dilakukan ini oleh Mas Ubed? Yang jelas motifnya politik. Ubed ini kan saya tahu kemana. Mas Ubed, Anda harap tenang dulu. Saya jujur dong, Bet. Ini orang mengkaitkannya dengan ini muncul karena
Gibran memang mau ke DKI Jakarta. Apakah pola lapor-melapor KPK ini memang efektif untuk menjegal calon-calon yang dalam radar survei? Survei di Pilgub Jateng menunjukkan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka disebut unggul di antara banyak tokoh politik lain. Bisnis itu kan saat ini kan banyak orang yang bisa memperoleh kekayaan yang fantastis dengan bisnis sekarang ini. Jadi kalau memang dianggap itu tidak wajar, silakan cari data yang valid, melanggar hukum tidak. Ya silakan juga dituntut dong. Misalnya KPK secara jelas terang benderang buka sampai sejauh mana keterlibatan Mas Ibas, ada atau tidak. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin kembali menyebut nama putra SBY, Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas, menerima uang jutaan dolar Amerika Serikat dari berbagai proyek. Proyek itu diantaranya Wisma Atlet SEA Games serta proyek di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Yang terima 7%, ada yang 5%, ada yang uangnya jutaan dolar lah. Jadi gitu kan, nanti juga Mas Anas tahu, Mas Ibas tahu, kan ada yang 1 juta, ada 500.000, ada yang 450.000 dolar. Gelengkan kepala dan katakan tidak.